Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Setro Aji, NIM 2023-294 dengan kelas fungsional A. Hari ini saya akan mempresentasikan modul 5, yaitu modul dengan nilai saya yang paling terjelek. Di tugas 1, kita disuruh buat dictionary yang berisi data dari tema studi kasus yang telah kita gunakan pada modul 1-4, minimal 10 data atau baris. Kemudian ubahlah dictionary tersebut menjadi bagian data frame menggunakan pandas dan tampilkan hasil data frame-nya. Gunakan data frame tersebut untuk membuat visualisasi data sekreatif mungkin. Visualisasi data meliputi yang pertama penggunaan plot garis, scatter plot, bar chart, dan pie chart. Pilih minimal 3. Yang kedua, gabungkan minimal 3 plot tersebut ke dalam satu figur menggunakan subplot. Poin penting, studi kasus yang dipilih tidak boleh berubah, diperbolehkan untuk menambah atau memodifikasi data agar lebih variatif. Poin plus untuk modifikasi plot seperti menambahkan label, menggunakan warna, jenis garis, dan lain-lain. Kita lanjut kepada sel saya. Maaf. Jadi untuk sel yang pertama ini saya mengimpor library pandas yang digunakan untuk mengolah data berbentuk tabel dan matplotlib untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. Pada sel di sini juga saya membuat data penjualan clothing brand dalam bentuk dictionary. Data ini berisi nama produk, harga, jumlah terjual, dan kategori produk dengan jumlah data lebih dari 10 sesuai ketentuan modul. Pada sel ini data dictionary diubah menjadi data frame menggunakan pandas agar lebih mudah dianalisis dan divisualisasikan. Data frame ditampilkan untuk memastikan data sudah terbentuk dengan benar. Kemudian di tabel yang bawah, di sel ini saya menambahkan kolom baru bernama total penjualan yang merupakan hasil perkalian antara harga dan jumlah terjual. Perhitungan ini dilakukan langsung antar kolom menggunakan pandas tanpa looping. Lanjut kepada grafik. Nah, di yang pertama grafik batang ini digunakan untuk melihat perbandingan jumlah produk yang terjual pada setiap produk clothing brand. Kemudian grafik garis ini menunjukkan total penjualan dari setiap produk sehingga dapat diketahui produk dengan penjualan tertinggi dan terendah. Grafik pie digunakan untuk menampilkan persentase distribusi kategori produk seperti atasan, bawahan, outerwear, dan aksesoris. Dari hasil visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa pandas memudahkan pengelolaan data penjualan dan matplotlib membantu menampilkan data secara visual sehingga lebih mudah dianalisis. Kita lanjut ke tugas 2. Tugas 2 melanjutkan dari materi kenapa harus NAMPI. Coba kalian analisa dan jawab pertanyaan yang ada di sana untuk tahu perbedaan antara penggunaan data list biasa dengan NP array atau NAMPI. Jelaskan jawaban. Menurut saya secara tampilan visualisasi hasil yang ditampilkan terlihat sama memang. Namun dari sisi pengolahan data terdapat perbedaan yang ya rada signifikan. Misalnya list Python memiliki keterbatasan karena tidak mendukung operasi matematika secara langsung ke seluruh elemen data. Untuk melakukan perhitungan diperlukan perulangan satu persatu. Sebaliknya, NumPy Array mendukung operasi matematika langsung pada seluruh data tanpa menggunakan looping. Hal ini juga membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih cocok untuk data numerik dalam jumlah besar. Jadi menurut saya walaupun hasil grafik menggunakan list dan NumPy terlihat sama, NumPy lebih direkomendasikan karena lebih efisien dan mendukung operasi numerik secara langsung. Lanjut ke tugas 3. Tugas 3, baca dataset menggunakan pandas dan tampilkan 10 data pertama. Yang kedua, tambahkan informasi umum tentang dataset. Yang ketiga, tambahkan kolom baru bernama total yang dihitung dari masing-masing kas. Unit, price, quantity, plus tax. Pastikan hasilnya tersimpan di data frame. Yang keempat, buat visualisasi diagram batang bar chart yang menampilkan rata-rata total penjualan per cabang atau branch. Yang kelima, cari produk dengan total penjualan tertinggi
dan terendah berdasarkan kolom total dan tampilkan hasilnya. Yang keenam, buat satu visualisasi tambahan, boleh berupa pie chart, scatter plot, atau jenis grafik lainnya yang menurut kalian menarik dan relevan untuk menggambarkan hubungan antar variabel dalam dataset ini. Oke, kita lanjut. Jadi pada sel ini saya melakukan pembacaan dataset supermarket sales menggunakan Pandas. Dataset berhasil dimuat ke dalam sebuah data frame bernama data. Selanjutnya, saya menampilkan 10 data pertama dari dataset menggunakan fungsi head. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan dataset berhasil dibaca tanpa error, melihat struktur awal data, mengetahui kolom-kolom yang tersedia pada dataset. Dari hasil tampilan data dapat dilihat bahwa dataset memiliki beberapa kolom penting seperti gender, invoice ID, ada branch, city, customer type, produk line, unit price, quantity, dan tax. Informasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan proses analisis selanjutnya, seperti perhitungan total transaksi dan pembuatan visualisasi data. Lanjut. Di bagian ini saya menambahkan kolom baru bernama total ke dalam dataset. Kolom total digunakan untuk menghitung nilai total transaksi dari setiap pembelian. Perhitungan total diperoleh dari jumlah produk yang dibeli. Pajak transaksi dengan adanya kolom total ini dapat menjadi lebih informatif karena tidak hanya menampilkan jumlah barang, tetapi juga nilai transaksi sebenarnya. Setelah kolom total ditambahkan, saya menampilkan kembali beberapa data awal untuk memastikan perhitungan sudah berhasil dan kolom total sudah muncul pada dataset. Selanjutnya, pada diagram grafik batang yang ditampilkan menunjukkan rata-rata total penjualan per cabang, yaitu cabang A, B, dan C. Sumbu horizontal menunjukkan nama cabang, sumbu vertikal menunjukkan rata-rata penjualan, tinggi batang menunjukkan perbandingan performa penjualan antar cabang. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa setiap cabang memiliki rata-rata penjualan yang berbeda. Cabang dengan batang-batang tertinggi memiliki rata-rata penjualan terbesar. Grafik ini memudahkan perbandingan penjualan antar cabang secara visual. Lanjut. Di sini saya membuat tabel yang membedakan produk dengan total penjualan tertinggi sampai terendah. Untuk data yang dimasukkan ke dalam tabel ya masih sama seperti sebelumnya, ada gender, invoice ID, brand, city, customer type, product line, unit price dan quantity, tax dan total. Lanjut. Untuk grafik scatter, hubungan quantity dan total penjualan grafik scatter yang ditampilkan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dibeli, quantity dan total penjualan. Sumbu horizontal menunjukkan quantity, sumbu vertikal menunjukkan total penjualan, setiap titik mewakili satu transaksi. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa semakin besar kuantiti, umumnya total penjualan juga semakin besar. Namun, terdapat variasi karena perbedaan harga produk. Grafik ini digunakan untuk melihat pola dengan hubungan antar variabel, bukan untuk membandingkan kategori. Berikutnya yang sebelah kanan ada grafik pie distribusi produk line. Grafik pie ini menunjukkan presentasi dibuat produk line berdasarkan jumlah transaksi. Setiap bagian lingkaran mewakili health and beauty, electronic and accessories, food and beverage, fashion accessories, sport and travel, home and lifestyle. Grafik ini membantu memahami produk lain mana yang paling sering dibeli, persebaran transaksi antar kategori produk. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifat Satru Aji, pamit undur diri. Terima kasih.